Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih yang ada di Hong Kong, Indonesia, Makau, dan dimanapun berada? Puji Tuhan, kita semua baik-baik, sehat-sehat, dan terus hidup takut akan Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Makanan Rohani Oikumene Hong Kong. Mari kita membuka kitab suci kita. Kita membaca kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema kita hari ini adalah Tuhan memelihara kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika firman Tuhan ini ditulis oleh Daud, Daud sedang mengalami satu pergumulan. Dalam pasal 55 ini, dia berdoa minta tolong kepada Tuhan karena dia sedang menghadapi musuh. Daud mengalami ketakutan dan dia juga mengalami kekhawatiran dalam menghadapi musuhnya. Semua manusia di dunia ini pernah mengalami rasa takut, pernah mengalami rasa khawatir. Termasuk hamba Tuhan sehebat apapun dia, pernah mengalami kekhawatiran. Daud adalah seorang raja dan dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia pernah mengalami kekhawatiran. Dia pernah mengalami rasa takut. Tetapi yang menariknya di sini adalah ketika dia mengalami kekhawatiran, dia menyerahkan pergumulannya itu kepada Tuhan. Karena Daud yakin dan percaya ketika kekhawatirannya itu diserahkan kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu nyata. Amin. Kita bisa belajar dari Daud. Ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami pergumulan, mengalami kekhawatiran, kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi hidup kita. Nah, ini luar biasa. Jangan kita dikuasai rasa khawatir, jangan kita dikuasai rasa takut, karena kalau kita dikuasai rasa takut dan khawatir, kita tidak punya iman kepada Tuhan. Iman kita bisa berkurang. Percaya kita kepada Tuhan menjadi berkurang. Tapi ketika kita berdoa, baca firman Tuhan setiap hari, meninggalkan semua dosa dan segala hal yang tidak memuliakan Tuhan, maka Tuhan pasti membela kita. Yakinlah, Tuhan pasti membela kita. Daud juga berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ada kata orang benar di sini. Ya, orang baik dan orang benar adalah sangat berbeda. Semua orang di dunia ini bisa menjadi orang baik. Sekalipun mereka tidak percaya Tuhan, sekalipun mereka tidak beragama, bisa menjadi orang baik. Tetapi menjadi orang benar, belum tentu. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Orang benar adalah orang yang setiap hari berdoa, baca firman Tuhan setiap hari, dan mencintai firman Tuhan. Orang benar tidak mau berbuat dosa. Itu sebabnya Daud berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Orang benar pasti dibela Tuhan. Amin. Ya. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6, Matius pasal 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pandemi corona sudah lebih dari 1 tahun. Ada banyak orang mengalami kekhawatiran. Ada banyak orang mengalami ketakutan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, mari kita serahkan kekhawatiran kita. Kita serahkan pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan membela kita. Dan pemeliharaan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Dalam kitab Mazmur pasal 37
ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah jodoh, masalah sakit penyakit, dan masalah apapun yang sempat membuat kita khawatir, ketika kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Dia akan memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya. Dia akan bertindak. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, menolong kita, dan memampukan kita dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.